udah pasti dong. Jadi sebelum kita fling out itu pasti kita ngelakuin dulu tahap pembersihan. Oke. Di Ini ya produknya yang di kaleng ini ya. yoi. Warna silver. Oh ini sobat Yoga. Halo Sobat Ryoga, jumpa lagi dengan gue Relan. Kali ini gue mau nge-share kegiatan dari Ryoga Spare Part yang nantinya akan ngebangun satu project mobil E36. Restorasinya seperti apa? Lo ikutin gue terus. Sebelum gue share tentang proses pembangunan dari mobil BMW E36 ini, gue mau nge-spill footage-footage yang udah gue shoot buat lo lihat bagaimana tahapannya. Mulai dari proses pembongkaran engine, detailing, dan lain-lain ya. Jadi bener-bener lo patengin terus video ini. Nah, di depan gua ada seorang builder yang saat ini gue sebut Mr. X. Mr. X ini sedang melakukan kegiatan detailing ya, lebih tepatnya untuk memaintain perawatan dari bodi yang udah korosi. Cuma gue nggak tahu nih proses yang dia lakukan tuh apa tuh. Kayaknya perlu kita tanya deh. Mr. X, ini lu lagi proses apaan sih yang lu kerjain? Ini gue lagi ngefling coat bagian-bagian yang emang udah berkarat tapi nggak keropos. Jadi gua ini menyelamatkan sisaan E36 yang masih originalnya.
Nah, langkah-langkahnya tuh kalau Sobat Ryoga pengen tahu, sebelum lu pelingkut, apakah ada step-stepnya seperti dibersihin dulu atau dikerok dulu atau diapain sih sebelum lu pelingkut itu? Oh, itu udah pasti dong. Jadi Ah, sebelum kita flingkut itu pasti kita ngelakuin dulu tahap pembersihan oke, di apa namanya, karat-karat, kotor-kotoran itu dikerok. dibersihkan dulu dengan cairan-cairan atau dengan sikat kawat dan lain-lain. Baru setelah itu baru kita dilari ke flingkut. Nah, setelah flingkut itu pun nanti setelah mengering itu akan diepoksi karena untuk mendabelkan apa ya, bukan mendabelkan ya, lebih kayak ke memproteksi Memproteksi dengan lebih menambah lapisan epoksi ya. bener. Nanti setelah diepoksi dicat juga. Oh, Nah, ini kan kita pakai kuas nih ya. karena memang dari si alat ini, bahasanya barang ini tuh memang kebanyakan orang-orang dikuas. Cuman kan kalau dikuas gini kan kurang elok ya liatnya ya. Lebih baik lagi nanti finishingnya setelah ini beres disemprot pakai spray gun begitu. Memang untuk tahapan di awalnya secara estetika agak kurang ya, karena Benar. ada bekas-bekas dari kuasnya ya. Bener. Ya masa ngecat mobil, masa kita pakai kuas sih. Tapi memang ya masih dalam kategori wajar ya. Yoi, karena kan ini untuk dasar. Ini hanya dasar Ya. sebelum nanti proses finishingnya di epoksi dan dicat ya. Bener. Kalau dasar sih bebas lah. Kan yang paling intinya kan kalau dasar lebih ke fungsional sama durabilitas. Nah, by the way nih, produk yang lo pakai tuh pelingkutnya apaan itu, Mr. X? Ngaduh, Rust Bullet namanya, bro. Rust Bullet. Itu produk Amerika. Gua sebelumnya juga udah sempat pakai glasurit sebenarnya, bawaan Jerman aslinya. Oh, ini ya produknya yang di kaleng ini ya? Yoi. Yang warna silver, Rust Bullet. Oh, ini Sobat Ryoga. Ternyata ini nih. Boleh dicek harganya, guys. Nah, selama proses pengerjaan nih, estimasi waktu yang lo butuhkan dalam pengerjaan ini nih, pelingkutan sampai ngecat atau pelingkutannya dulu deh. Berapa hari? Tergantung berapa banyak. Yang lu tanya nih spesifikasinya lebih kemana nih? Lebih Berapa ke harinya proses nih? pembersihan dulu deh, ke detailing dan pelingkutnya dulu deh sebelum Kalau nanti naik cat. pembersihan dengan sekarang keadaan dan alat yang kita punya untuk pembersihan ya, Ya, itu bisa sehari full. sehari full untuk pembersihan. Pembersihan sekitar 12 jam lah. Jadi lebih kurangnya 12 jam ya, sekitaran angka segitu. Ya, karena kan kita otomatis buka dulu apa namanya? Vendor-vendor, buka dulu hal-hal yang ganggu lah untuk dibersihin lah. Oke. Yang menghalangi. Selama proses pengerjaan nih, gue penasaran spot-spot mana sih yang udah pada korosi, yang udah pada berkarat tuh di mobil ini. Jadi di E36 itu, bro, banyak beberapa hal yang emang harus kita perhatiin ya. Apalagi kondisinya yang udah lama ya. Apalagi karena di E36 itu bodi tahun 96 ke bawah sampai tahun 91 itu dengan tahun 96 ke 99 itu beda dari kualitas plat dan juga dari treatment mereka tuh yang gua rasakan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan gue itu berbeda. Nah, contohnya hal-hal yang harus diperhatikan di E36 Ya. dan hal yang emang harus dijaga kalau belum terjadi itu adalah di bagian ABS. Nah, ABS itu posisinya di mana itu, Mr. X? ABS itu posisinya di bawah boxy ring. Kalau setir kanan ya, itu pas di sampingnya boxy ring. Tepatnya di bawah dia. Di bagian yang ini nih. Yoi. Oh. Jadi langkah lebih baiknya ketika melakukan pencegahan diawali dengan yang posisi di ABS itu tuh. Bener, meskipun misalkan belum terjadi lah ya keropos atau ada problem, itu alangkah lebih baiknya kita flingkut dan kita di apa ya namanya, lebih kayak diperbaiki, lebih di reinforcement bahasanya, jadi lebih diperkuat. Karena kenapa? Karena kita ngebleeding rem, bleeding ABS,
atau misalnya kita ada pergantian ABS, bleeding rem, itu pasti dibuka. Nah, ketika pembukaan ini kita kan harus antisipasi. Yap. Kan kadang-kadang oli rem lah atau apalah Ya, itu kena ke body. Nah, Oke. dengan adanya stone chip dan durabilitas yang udah kita bikin, itu ngebuat jadi kita lebih aman, tenang. Meskipun ada kelalaian ya, kita anggap ya namanya manusia, Bro. Kadang-kadang kerja kan ya lupa lah apalah gitu kan. Ya jadi ya untuk kita mencegah adalah kita mereinforcement bahasanya gitu loh. Jadi di mobil ini nih khususnya nih Sobat Ryoga, posisi korosinya tuh ada di tempat ABS ya. Nah, apakah ada lagi tuh selain di posisi tempat ABS Di yang balik bermasalah di mobil ini? di balik inner fender. Di balik inner fender guys, bagian kaki-kaki lah umumnya, kanan dan kiri. Karena ya seperti yang lo tahu, seperti minggu-minggu ini intensitas hujan itu menyebabkan cipratan air, sampah, lumpur, tanah, oli. Nah itu biasanya mengendap tuh. Nah, balik lagi guys ke Mr. X. Nah kalau untuk mobil-mobil yang udah kena banjir gitu gimana tuh? Apakah harus dipelingkut juga? Apa cukup dibersihin dulu sebelum dipelingkut? Apa gimana? Setiap kita mau pelingkut itu pasti dibersihin. Itulah kenapa dalam dunia otomotif itu ada orang yang khusus bagian detailing. Detailing itu kalau dalam pandangan gua ya, kan setiap orang punya pandangannya masing-masing ya. Ini secara pribadi gua memandang detailing itu kan ketelitian ya. Jadi dalam perawatan kebanyakan kan ada detailing engine, detailing interior, detailing kolong dan lain-lain lah. Nah, detailing itu kan sebenarnya tugasnya atau misalkan bidangnya itu adalah untuk membersihkan dan menjaga merawat mobil-mobil yang emang kondisinya itu pemakaian lah, kayak habis hujan dan lain-lain, ke tukang cuci, ada poles, jamur, orang yang suka posisinya mobilnya dijemur. Nah, jadi kalau dengan kondisi musim hujan atau misalkan posisinya bisa dibilang Habis kena banjir? habis kena banjir. Wah, kalau kena banjir kan beda lagi ya, itu ceritanya ya. Ini kita bicara yang emang orang pakai lah ya, umumnya orang pakai lah, mobil kondisi mobile lah, yang gitu kan. Yang santai lah, casual. Bener, kerja ya kan, malam mingguan ya kan, ngewe. Nah, itu kan dipakainya menurut gua ya hal yang umum lah ya, wajar lah ya. Nah itu memang harus ekstra perawatan karena dicuci aja itu mobil nggak cukup. Nggak cukup. Nah untuk selanjutnya setelah pelingkut ini kayaknya udah mau selesai nih. Apakah mau langsung cek apa bagaimana? Apa nunggu berapa jam dulu? Ini baru step 1 bro. Oh ini baru step 1. Oh baru step 1 Sobat Ryoga. Jadi step keduanya setelah ini mengering atau bagaimana? Coba jelasin. Step keduanya setelah udah kering, nanti kita tunggu agak kering dulu, nanti kita oles lagi. Jadi ini kan 3 lapis yang akan gua bikin di sini doang ya. Kenapa di sini gua bikin 3 lapis? Karena ini adalah jalur air dari kaca, dia akan turun ke sini, dan juga jalur evaporator. Oke. Nah, itu yang gua jaga karena ketika hujan dan lain-lain di sini kan kotoran kalian bisa lihat lah ya. Ini belum dibersihin, nanti kalian juga bisa lihat nih. Nah, kondisinya tuh seperti ini. Nah, kebayang nggak mobil bertahun-tahun kita pakai, kena hujan, kena debu, mengendap lah di balik kap mesin ini. Bukan kap mesin, di balik tusuk sate. Bahasanya anaknya 36 tuh di tusuk satenya. Atau di bagian kaca bawah ya. Gimana nggak keropos. Nah, kalau udah keropos, masuklah air ke dalam. Udah masuk air ke dalam, waduh. Nah, tuh Sobat Ryoga, bagi lo yang emang punya kebiasaan jarang detailing atau jarang ngebersihin bagian-bagian tersebut tuh, kalau emang udah bermasalah, butuh diperbaiki atau butuh dirawat seperti ini, lo tinggal calling nih Mr. X ya. Komentar aja deh ya di Ryoga Spare Part. Nanti Mr. X bakal bantu lo. Cuma setelah ini dulu, jangan lagi begini lo telepon apa lo komentar, bang, bro. Ya mobil gua dulu lah lo kerjain, ya. Lanjut Mr. X. Jadi untuk proses pengecatan ini belum bisa, nunggu kering dulu, lalu
sampai 3 layer ya, 3 lapis seperti yang lo bilang. Nanti Baru- akan ada tim khusus untuk ngecat. Iya dong. Oke. Nanti lu bakal ngecat sama tim lu ini berapa hari nih kira-kira nih waktunya? Kalau kau boleh tahu. Karena gue udah Kalau gak sabaran sih. benar, kalau untuk ngecat bagian dalam ya, kita bicara bagian dalam Bagian itu dalam dulu. engine bay, bagian kolong Kolong-kolong, mobil, kaki-kaki fender dulu, kanan fender. kiri, depan belakang, terus Bagasi. dalam kabin. Oke. Itu memungkinkan waktu paling Cepet ya? lama lah. Oh, paling lama dulu? Jangan cepet deh. Oh, Kita paling- bicara bicara pahit lama, aja deh. pahitnya dulu. Bicara lamanya Oke. itu paling lama itu sekitar seminggu. Oh. Tapi kalau ngomong paling cepat, Oke. ya bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari mungkin. Gitu. Karena bukan apa-apa sebagai car enthusiast nih kan, biasanya tuh proses-proses nge-building gini yang bikin kita tuh pengennya tuh cepet aja ya kan, ngerjain semuanya umumnya kan gitu, sebagai pemilik mobil, sebagai penikmat BMW gitu ya kan, kalau lagi nge-building gini tuh elah, nggak sabaran, bukan gimana-gimana nih. Iya sih, sebenarnya ya gue juga mengalami hal yang sama ya. Cuman gini, kalau gue sih berpikirnya gini, kalau emang lu mau cepet, ada dua. Lu Apa tuh? kerjakan itu sendiri, Atau atau lu expend uang lebih banyak. Gitu loh. Jadi kalau misalkan mau murah, lu mau cepet, ya menurut gua yang murah dan mahal itu bukan dari angkanya, tapi dari hasil kerjanya. Wah, itu gue sepakat tuh. Ya dong, karena Kadang, lu mau bayar 100.000 itu akan terasa mahal ketika kerjaan itu nggak beres. Tapi lu mau bayar 100 juta kalau kerjaan itu beres, itu murah menurut gua. Lagi. Apalagi senior. gue kalau ngeliatin Mr. X lagi melingkut gini nih, tangan gue tuh gemeter pengen ikutan, cuma karena gue bukan ahlinya, yang ada gue malah ngerecokin. Sebaiknya sobat juga pantengin terus video dari gue. Untuk kelanjutannya gue skip dulu ya, udah gatel tangan gue pengen ikutan nih, daripada gue ngerecokin ganggu dia kerja. Tulis di kolom komentar nih ya, kira-kira Mr. X tuh mau ngapain lagi nih, karena gue nggak tahu nih dia mau ngapain ya.